Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anak dan juga mama papa di rumah? Semoga harapan kami selalu, semoga mama, papa, keluarga serta anak-anak di rumah dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa melakukan segala aktivitas dengan baik, dengan hati yang bahagia, dengan fisik yang sehat, dan lain sebagainya. Baik anak-anakku yang dirahmati oleh Allah dan juga para wali murid yang ada di rumah, seperti biasanya ketika hari Jumat sore kita kembali berjumpa dalam program Kaidah Kajian Indah ST Irada. Dan pada sore hari ini alhamdulillah kita akan membahas tentang salah satu bulan yang sangat mulia. Karena anak-anak kita sudah tahu semuanya, hari-hari ini kita sudah masuk dalam bulan Rajab. Nah, anak-anak, ada satu hal yang perlu diketahui oleh anak-anak bahwasanya bulan Rajab. Kemarin kita sudah mengistiqomahkan doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Doa ini selalu kita ulang-ulang bersama dengan ustadz-ustadzah ketika setelah selesai sholat duha, bahkan mungkin di kelas kita juga selalu melafalkan doa-doa ini. Nah, sebenarnya ada apa dengan bulan Rajab ini anak-anakku? Jadi bulan Rajab ini anak-anak termasuk salah satu dari Ashhurul Hurum. Apa itu Ustadz Ashhurul Hurum itu Ustadz? Ashhurul Hurum adalah bulan-bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melebihi bulan-bulan yang lain. Jadi ada satu hal yang harus diketahui oleh anak-anak, bahwasanya dalam 12 bulan ini Allah telah memilih 4 bulan yang sangat dimuliakan. Dan 4 bulan yang sangat dimuliakan ini disebut dengan Ashhurul Hurum. Apa saja Ustadz bulan-bulan yang sangat dimuliakan ini? Yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram. 3 bulan ini saling berurutan. Kemudian bulan yang keempat adalah bulan Rajab. Dan sekarang kita semua berada di bulan yang sangat dimuliakan Allah, yaitu bulan Rajab. Nah, ketika bulan Rajab ini tiba, ini Ustadz mau cerita di masa Rasulullah Muhammad SAW hidup. Jadi anak-anak, dulu ketika Rasulullah Muhammad SAW hidup, ketika Rasulullah bertemu dengan 1 Rajab, jadi semisal besok ini tanggal 1 Rajab, itu hari ini Rasulullah benar-benar bahagia sekali. Rasulullah benar-benar sangat luar biasa bahagianya, bersuka cita. Sampai-sampai Rasulullah Muhammad SAW langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma barik lana fi Rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Artinya adalah, ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, berkailah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Jadi doa yang selama ini kita baca di sekolah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadan, ini adalah doa yang selalu dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi karena saking senangnya Nabi Muhammad berjumpa dengan bulan Rajab, makanya beliau berdoa Allahumma barik lana fi Rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Pertanyaannya sekarang, Ustadz, mengapa Rasulullah Muhammad SAW sangat berbahagia sekali ketika bertemu dengan bulan Rajab? Jawabannya adalah karena ketika Nabi Muhammad atau ketika kita sudah masuk ke dalam bulan Rajab, maka disinilah kita sudah mendekati bulan Ramadan. Jadi bulan Rajab, kemudian setelah itu bulan Sya'ban, kemudian selanjutnya adalah bulan Ramadan. Jadi Rasulullah benar-benar sangat senang ketika sudah masuk ke dalam bulan Rajab, karena Rasulullah merasa sebentar lagi Rasulullah akan bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Nah, maka dari itu kita selalu mengamalkan doa ini, karena ini adalah doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, kita tadi tahu bahwasanya bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang termasuk dalam kategori bulan Ashhurul Hurum. Nah, karena bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding bulan-bulan yang lain, maka disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang berlipat ganda
kepada para hambanya yang berbuat kebaikan di bulan ini. Jadi misalnya anak-anak bersedekah di bulan Rajab, dengan anak-anak bersedekah di selain bulan Rajab, maka pahalanya lebih banyak ketika kita bersedekah di bulan Rajab. Karena bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu anak-anak, para ulama yang sangat saleh, para ulama yang sangat alim, mereka mengatakan bahwasannya ketika bulan Rajab, maka kita harus mengisi bulan ini dengan amalan-amalan kebaikan. Karena setiap amalan kebaikan yang kita lakukan di bulan ini, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya anak-anak, di bulan Rajab ini kita disunnahkan untuk bersedekah, kita disunnahkan untuk membaca istighfar, kita juga disunnahkan membaca tasbih, dan tidak lupa kita juga disunnahkan untuk berpuasa di bulan Rajab. Makanya kemarin ini Ustadz mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi sekali anak-anak yang kemarin pernah puasa di bulan Rajab. Ada yang hari pertama anak-anak puasa di bulan Rajab. Bahkan kemarin ada yang di hari kedua ada anak yang puasa. Di hari ketiga ada anak yang berpuasa. Di hari keempat juga ada anak yang berpuasa. Karena puasa di bulan Rajab ini adalah salah satu dari sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Paling tidak anak-anak, mumpung kita berada di bulan Rajab, puasalah di bulan Rajab meskipun itu 1 hari. Boleh nanti puasanya di hari pertama, boleh puasanya di hari kedua. Semisal Ustadz, kalau yang perempuan saya lagi halangan Ustadz, boleh nanti puasanya di hari ke-7, di hari ke-10, di hari ke-15, silahkan. Yang terpenting anak-anakku bahwasanya amal kebaikan yang kita lakukan di bulan Rajab ini, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti pesan dari Bapak Kepala Sekolah yang disampaikan ketika sholat duha adalah jangan lupa untuk berpuasa meskipun itu cuma 1 hari. Karena pahala yang kita dapatkan ketika kita melakukan amal kebaikan, kita akan mendapatkan pahala yang sangat berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara amalan-amalan yang bisa dilakukan di bulan Rajab seperti yang disampaikan Ustadz tadi, yang pertama adalah puasa. Meskipun itu 1 hari, ini adalah salah satu amalan yang bisa dilakukan di bulan Rajab. Kemudian yang kedua adalah bersedekah. Karena sedekah di bulan Rajab ini pahalanya lebih banyak, pahalanya lebih berkali lipat dibanding sedekah di bulan-bulan yang lain. Kemudian yang ketiga membaca istighfar. Kita harus memperbanyak diri membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita perbanyak membaca istighfar. Kemudian yang ketiga adalah kita disunnahkan untuk membaca tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bahkan di dalam kitab para ulama mengatakan bahwasanya ada kesunahan-kesunahan yang bisa dilakukan di bulan Rajab dengan membaca tasbih, di mana di 10 hari pertama bulan Rajab kita disunnahkan membaca Subhanallahil Hayyil Qayyum 100 kali dalam 1 hari. Jadi 10 hari pertama kita disunnahkan membaca Subhanallahil Hayyil Qayyum 100 kali setiap hari. Kemudian 10 hari kedua, berarti mulai tanggal 11 Rajab sampai tanggal 20 Rajab, kita disunnahkan membaca Subhanallahil Ahadis Somad 100 kali dalam 1 hari. Kemudian nanti di 10 hari ketiga, mulai tanggal 21 Rajab sampai tanggal 30 Rajab, kita disunnahkan membaca tasbih juga Subhanallahir Ra'uf. Subhanallahir Ra'uf 100 kali setiap hari selama 10 hari mulai 21 Rajab sampai 30 Rajab. Ini adalah amalan-amalan anak-anakku. Amalan-amalan yang mana ini dilakukan oleh para ulama dan ini juga dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka bagaimana dengan diri kita anak-anak? Kita sebagai umat Rasulullah, maka kita juga harus berbahagia dengan datangnya bulan Rajab. Sebagaimana Rasulullah sangat bahagia ketika bulan Rajab itu tiba. Kemudian kita juga harus melakukan amalan-amalan yang dilakukan oleh para ulama dan juga yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Salah satunya adalah dengan berpuasa, kemudian bersedekah, membaca istighfar, membaca tasbih dan amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Nah, itu anak-anakku amalan-amalan yang bisa kita lakukan dalam menghadapi bulan Rajab, dalam menyambut bulan Rajab yang sangat mulia ini. Dan jangan lupa anak-anak bahwasanya di dalam bulan Rajab ini
ada peristiwa yang juga sangat penting, peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj ketika Rasulullah Muhammad SAW diberangkatkan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ketujuh dan berakhir di Sidratul Muntaha. Dan ini nanti anak-anakku insya Allah akan dijelaskan oleh ustadz-ustadz yang lain di pertemuan berikutnya insya Allah. Untuk pertemuan ini kita cukupkan dengan kita membahas bagaimana cara kita menyambut bulan Rajab, apa yang bisa kita lakukan, amalan-amalan apa saja yang perlu kita lakukan di bulan Rajab ini. Doa Ustadz semoga kita semua diberikan Allah kesehatan sehingga kita bisa melakukan amalan-amalan yang dilakukan oleh para ulama dan dilakukan oleh Rasulullah dalam menyambut bulan Rajab ini, sehingga kita bisa meniru langkah Rasulullah, kita bisa meniru langkah para ulama, sehingga kita bisa menjadi orang atau anak yang saleh seperti yang diharapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Baiklah anak-anakku, mungkin ini yang bisa disampaikan oleh Ustadz. Ustadz mohon maaf barangkali ada salah tutur kata ataupun salah sikap dari Ustadz. Ustadz mohon maaf dan semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz ada guna dan juga manfaatnya. Terima kasih. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.